Yang pertama ada definisi dari teori neoklasik. Sebelumnya, teori klasik dinilai lebih kaku dan cenderung tidak memperhatikan hubungan antar manusia. Sehingga dikembangkanlah teori neoklasik yang lebih menekankan pada aspek psikologis dan sosial bagi karyawan. Dalam teori klasik sendiri juga masih ditemukan beberapa kekurangan, seperti para manajer yang terkadang mengalami kesulitan ketika karyawannya tidak selalu mengikuti aturan berperilaku yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan hal ini bisa menurunkan produktivitas kerja. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka seorang manajer perlu melakukan pendekatan secara psikologis terhadap karyawan agar terbentuk komunikasi yang baik serta bisa bekerja sama secara optimal dalam meningkatkan produktivitas, sehingga tujuan yang telah direncanakan pun bisa terrealisasikan dengan baik. Tokoh aliran neoklasik. 1. Elton Mayo atau Hawthorne Study. Konsep organisasi menurut Elton Mayo adalah sekelompok orang yang mana dalam kerjanya menyertakan unsur psikologis guna mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Teori organisasi neoklasik memiliki 3 hal penting, yaitu 1. Partisipasi dalam berbagai anggota, 2. Memperluas pekerjaan, 3. Sistem manajemen yang bottom up. Elton Mayo dan kajian Hawthorne. 1. Penemuan-penemuan Hawthorne telah menambah dimensi-dimensi baru dan esensial bagi teori organisasi. Di dalam studi Hawthorne tersebut telah memperkenalkan gagasan bahwa organisasi adalah suatu sistem terbuka di mana segmen teknis dan manusiawi saling terkait erat. Dan pada akhirnya, percobaan-percobaan Hawthorne menunjukkan bagaimana kegiatan kelompok-kelompok kerja kohesif sangat berpengaruh pada operasi organisasi. Yang kedua, kajian Hawthorne diperluas dan diteruskan pada tahun 1930-an. Pada mulanya diciptakan oleh para insinyur industri dari Western Electric untuk menguji akibat dari berbagai macam tingkat penerangan terhadap produktivitas kerja. Kesimpulan dari penelitian ini ternyata bahwa intensitas penerangan jelas tidak mempunyai hubungan langsung dengan produktivitas kelompok, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan perilaku yang mereka saksikan. Yang ketiga, kemudian para insinyur Western Electric menghubungi ahli psikologi Elton Mayo untuk ikut dalam kajian tersebut. Akhirnya ditambahlah elemen-elemen penguji perubahan panjang hari kerja dan waktu kerja dalam seminggu. Pengenalan waktu istirahat, rencana upah individual dan kelompok ternyata intensif tidak terlalu berpengaruh terhadap produktivitas. Kajian Hawthorne mengantar ke zaman humanisme. Organisasi dalam melihat rancangan organisasi para manajer selalu mempertimbangkan akibat terhadap kelompok kerja, sikap pegawai, dan hubungan antara manajemen dengan pegawai. Selanjutnya yakni teori Hugo Mustenberg, yaitu psikologi industri. Pada tahun 1912, perindustrian lagi berkembang dan perusahaan membuat sistem bahwa pekerja adalah sesuatu hal yang biasa digunakan untuk menaikkan profitable suatu perusahaan. Dalam hal tersebut, Hugo mengemukakan bahwasannya psikologi dapat meningkatkan efektivitas dari pekerja sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian Hugo ini, terdapat 3 cara bagaimana produktivitas itu bisa meningkat menurut psikologi. Jadi yang pertama, menemukan dan menempatkan orang terbaik yang paling sesuai dengan bidangnya. Jadi mencari orang yang terbaik melalui HRD ataupun melalui pihak ketiga untuk ditempatkan pada bidang yang sesuai keterampilan dari orang tersebut. Yaitu yang kedua, menciptakan tatanan kerja yang memenuhi syarat psikologi untuk memaksimalkan produktivitas. Jadi lingkungan yang baik itu juga penting. Seperti contohnya salah satunya agar menghindarkan pegawai stres, karena stres yang berkepanjangan bisa merugikan perusahaan. Lalu yang ketiga itu menggunakan pengaruh psikologis untuk mendorong pekerja agar mendapatkan dampak positif dan yang paling tepat. Jadi salah satu contohnya itu memberikan pengaruh untuk mendorong. Salah satunya waktu itu pada tahun 1900-an itu pegawai-pegawai itu hampir jarang mendapatkan hari libur, ataupun jikalau libur mungkin
ada darurat, mungkin ada sakit atau meninggal. Dan pada zaman itu juga pegawai itu jarang diberi upah yang sesuai. Jadi dari hal tersebut kita bisa mendapatkan bahwa gaji yang sesuai, mendapatkan hari libur, itu bisa mendorong efektivitas dari pegawai. Motivasi dua faktor menurut Ersted dibagi menjadi dua, yaitu faktor higien dan faktor motivasi. Faktor higien merupakan faktor ketidakpuasan dalam bekerja, yang termasuk faktor higien yaitu faktor lingkungan, faktor hubungan kerja antar individu, imbalan, rasa aman, serta kebijakan perusahaan. Sedangkan faktor motivasi yaitu kelompok faktor yang mendorong dan memotivasi karyawan agar pekerjaan itu menjadi lebih baik dan produktif. Yang termasuk faktor motivasi yaitu faktor prestasi, tanggung jawab, kemajuan pekerjaan itu sendiri. Chester Bernard, sistem kerjasama. Dalam organisasi harus mengembangkan sistem kerjasama dan komitmen yang baik agar tetap produktif dan harmonis. Peran organisasi informal ke dalam teori organisasi adalah memperlancar komunikasi dan mendorong para bawahan untuk berusaha lebih keras. Selanjutnya, teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Dia adalah seorang profesor di bidang manajemen yang menemukan strategi kepemimpinan efektif dengan menggunakan konsep manajemen partisipasi. Konsep yang digunakan Douglas McGregor ini menggunakan asumsi-asumsi sifat dasar manusia atau dibilang human basic. Terkadang pemimpin juga menyukai teori X yang cenderung mempunyai gaya kepemimpinan otoriter dan sebaliknya. Terkadang seorang juga menyukai teori Y, lebih menyukai gaya kepemimpinan demokratik. Contoh teori X. Contohnya, yang pertama memiliki sifat pemalas dan senang menghindari dari pekerjaan. Yang kedua, tidak bertanggung jawab dan lebih menyukai diarahkan atau diperintahkan. Yang ketiga, harus diawasi secara ketat dan sering dipaksa untuk mencapai tujuan. Menurut konsep teori X, ini untuk memotivasi karyawan harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat. Kalau perlu dipaksa dan diberi lebih arahan supaya mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Jenis motivasi yang ditetapkan teori X adalah otoriter atau absolut. Sedangkan gaya kepemimpinannya berorientasi pada prestasi kerja. Yang selanjutnya, contoh teori Y. Teori Y dapat mengontrol diri dan kreatif dalam bekerja. Yang kedua, memiliki kemampuan kreativitas, imajinasi, dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan organisasi anggota, tak perlu dipimpin dan diawasi dengan ketat. Jadi, menurut teori Y ini, memotivasi karyawan hendaknya dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi karyawan atau kerjasama dan keterikatan terletak pada keputusan. Jenis motivasi yang diterapkan teori Y ini adalah motivasi positif, sedangkan tipe kepemimpinannya adalah kepemimpinan partisipatif. Lalu yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari teori neoklasik ini. Kelebihannya yang pertama itu meningkatkan hubungan antar manusia dalam perusahaan atau organisasi dari sisi vertikal maupun horizontal. Jadi sisi vertikal itu bisa kita sebutkan antar atasan dengan bawahan atau pegawai maupun horizontal itu sesama pegawai. Lalu yang kedua, memberikan kehidupan yang lebih efisien dan meningkatkan rasionalitas manusia. Sebagai contoh bahwasannya dulu perusahaan ya tidak memberikan pada tahun 1900-an, 1800 sampai 1900-an itu tidak memberikan hari libur dan tidak memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan sehingga merugikan pegawai. Jadi dari kelebihan ini bisa memberikan rasionalitas kemanusiaan dari sisi psikologis. Lalu yang ketiga itu keterampilan manajemen dan pegawai meningkat. Karena dengan mengetahui sisi psikologis itu kita bisa mengetahui bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan baik sebagai manajemen atau atasan dan juga sebagai pegawai. Bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut untuk meningkatkan soft skill atau hard skill dari pegawai dan manajemen dari perusahaan tersebut. Pun juga kekurangan dari
teori neoklasik ini. Kekurangannya salah satunya itu munculnya banyak keluhan dari pegawai karena tidak sesuai dengan harapan yang akan dia dapat ke depannya. Jadi banyak keluhan yang kurang sesuai. Seperti contoh, saya berharap masuk ke industri ini bisa sejahtera, tapi karena kurangnya mungkin dari tadi itu ya, perusahaan itu kurang memberikan effort untuk pegawainya pada tahun 1900 itu, jadi banyak keluhan tidak sesuai dengan ekspektasi pegawai. Lalu yang kedua, meningkatnya produktivitas yang mengakibatkan pemberhentian kerja atau perubahan upah yang tidak sesuai dengan keinginan pegawai. Jadi meningkatnya produktivitas juga nggak selalu memberikan efek positif, tapi ada juga dampak negatif dari meningkatnya produktivitas. Kalau ada 100 pegawai, produktivitasnya meningkat semua, otomatis perusahaan tidak bisa menghandle atau memberikan 100% fasilitas untuk 100 pegawai tersebut. Jadi harus mengurangi bentuk keefektivitasan itu.